Di padang yang gersang dan terik, dalam tenda yang dijaga angin gurun, tinggal seorang pria bernama Ishak dan istrinya, Ribka. Mereka adalah anak-anak perjanjian, keturunan dari Abraham yang dijanjikan Allah akan menjadi bangsa besar. Tapi ada satu pergumulan dalam hidup mereka, Ishak dan Ribka tak kunjung punya anak. Tahun demi tahun berlalu, doa demi doa dinaikkan. Hingga akhirnya, setelah 20 tahun penantian, Allah menjawab, Ribka mengandung, tapi kehamilan itu tidak mudah. Ada pergolakan di dalam rahimnya. Seperti ada pertarungan, Ribka pun berseru kepada Tuhan, dan firman Tuhan datang. 2 bangsa ada dalam kandunganmu, 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ribka terdiam. Apa arti semua ini? Saat waktu melahirkan tiba, ternyata benar, ada 2 anak kembar. Anak yang pertama keluar berbulu merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Mereka menamainya Esau, yang berarti berbulu. Sesudah itu, keluarlah adiknya, dan anehnya, tangannya memegang tumit Esau. Anak itu dinamai Yakub, yang berarti pengganti atau penipu. Esau tumbuh menjadi pemburu, kuat dan pemberani, kegemaran ayahnya Ishak. Sedangkan Yakub lebih senang tinggal di rumah, tenang dan licik, kesayangan ibunya, Ribka. Sejak kecil, mereka tak hanya berbeda, mereka adalah 2 dunia yang bertolak belakang. Namun satu hal menjadi pusat segalanya, hak kesulungan. Dalam budaya mereka, anak sulunglah yang mendapat 2 bagian warisan dan menjadi pemimpin keluarga. Tapi Yakub punya rencana lain. Suatu hari Esau pulang berburu, lelah dan kelaparan. Yakub sedang memasak semur kacang merah yang wangi dan menggoda. Esau tak tahan, berikan aku makanan itu. Aku hampir mati kelaparan. Yakub menjawab dengan tenang tapi menusuk, jual dulu hak kesulunganmu kepadaku. Esau, yang tidak menghargai hak kesulungannya, menjawab, untuk apa hak kesulungan kalau aku mati kelaparan? Ambil saja. Yakub pun bersumpah padanya dan memberinya roti dan semur. Dengan 1 mangkuk kacang merah, Esau menjual masa depannya. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kejadian 25 ayat 34. Waktu berlalu, Ishak sudah tua dan matanya kabur. Ia hendak memberkati Esau sebelum ia mati. Maka ia memanggil Esau. Bawalah hasil buruanmu, masakan untukku seperti kesukaanku, lalu aku akan memberkatimu. Ribka mendengar percakapan itu. Segera ia memanggil Yakub. Inilah saatnya rencanaku terwujud, demikian kata Ribka dalam hatinya. Yakub, cepat ambil 2 anak kambing dari kawanan, masakan untuk ayahmu seperti yang ia suka. Lalu bawalah itu padanya agar dia memberkatimu sebelum ia mati. Tapi Yakub khawatir. Ayah mungkin akan menyentuhku dan tahu bahwa aku bukan Esau. Maka kutuk bukan berkat akan aku terima. Ribka menjawab, biarlah kutuk itu jatuh kepadaku, anakku. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Yakub mengenakan pakaian Esau, membungkus tangannya dengan kulit kambing agar terasa berbulu. Ia pun masuk menemui ayahnya yang buta. Siapakah engkau, anakku? Aku Esau, anak sulungmu. Hati Ishak bimbang. Suaranya seperti Yakub, tapi tangannya seperti Esau. Setelah mencium aroma pakaiannya, ia pun percaya. Lalu Ishak memberkati Yakub. Allah memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah yang subur. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan saudaramu akan menjadi hambamu. Begitu Yakub keluar, Esau datang, tapi semuanya sudah terlambat. Esau menangis dengan suara keras. Bapa, tidakkah Bapa memiliki satu berkat lagi untukku? Berkati aku juga. Tapi Ishak berkata dengan berat hati, sudah kuberikan berkat itu kepada Yakub, dan ia akan tetap diberkati. Esau menangis, tapi kemudian hatinya membara.
Sesudah ayah mati, aku akan membunuh Yakub." Ribka mendengar itu. Ia tahu Yakub harus pergi, maka ia menyuruhnya lari ke Haran, ke rumah saudara Ribka, Laban. Ishak pun memberkati Yakub lagi sebelum ia pergi, kali ini dengan sadar dan tanpa tipuan. Di tengah pelariannya, Yakub tertidur dengan batu sebagai bantal. Di sanalah ia bermimpi. Sebuah tangga menjulang dari bumi ke langit. Malaikat-malaikat turun naik di atasnya, dan Tuhan berdiri di puncaknya. Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham dan Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Aku menyertaimu dan akan memeliharamu kemanapun engkau pergi." Yakub bangun dengan gentar. Ia menamai tempat itu Betel, rumah Allah. Ia bersumpah, "Jika Allah menyertai aku dan mengembalikan aku dengan selamat, maka Tuhan akan menjadi Allahku." Di rumah Laban, Yakub bekerja keras, menikahi 2 putri Laban, Lea dan Rahel, dan memiliki banyak anak, tapi juga banyak penderitaan. Selama 20 tahun, Yakub dibentuk oleh Tuhan. Dari penipu menjadi pemimpin, dari pelarian menjadi pewaris janji. Tuhan menyuruh Yakub kembali ke tanah asalnya. Tapi ada satu masalah, Esau. Yakub takut. Ia tahu, Esau dulu ingin membunuhnya. Ia mengirim utusan, menyuruh mereka memberi hadiah kepada Esau. Tapi utusan itu kembali dengan kabar, Esau datang dengan 400 orang bersamanya. Yakub gentar. Ia membagi rombongannya dalam kelompok-kelompok, berharap kalau Esau menyerang satu, yang lain bisa lari. Ia bahkan bergumul semalam suntuk dengan malaikat Tuhan, dan di sana Yakub berubah. Ia diberi nama baru, Israel, yang berarti bergumul dengan Allah. Kejadian 32 ayat 28. Pagi harinya Yakub maju lebih dahulu, sujud 7 kali di hadapan Esau. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Esau berlari menghampirinya, memeluknya, merangkul lehernya, menciumnya, dan mereka menangis. Semua dendam itu lenyap dalam pelukan. Meski telah berdamai, Esau dan Yakub tetap hidup di tempat terpisah. Esau tinggal di pegunungan Seir dan menjadi bapa dari bangsa Edom. Yakub tinggal di Kanaan, tanah perjanjian, dan keturunannya menjadi bangsa Israel. 2 saudara, 2 takdir. Esau menjadi bangsa besar tapi bukan bangsa perjanjian. Yakub yang pernah menipu, yang lari dalam ketakutan, dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Kisah Esau dan Yakub bukan sekedar cerita tentang 2 saudara yang bermusuhan. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan memakai kelemahan manusia untuk menggenapi kehendaknya. Yakub bukan orang sempurna. Ia curang, licik, dan takut. Tapi hatinya melekat pada berkat Tuhan. Sedangkan Esau, meski kuat dan berani, meremehkan hal yang kudus. Ia menjual hak sulungnya untuk semangkuk makanan. Ia membuang masa depannya demi kenikmatan sesaat. Dalam Ibrani 12 ayat 16-17, kita diingatkan agar tidak seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Dan seperti Yakub yang bergumul di malam yang gelap, mungkin kita pun sedang bergulat dengan masa lalu, rasa bersalah atau ketakutan. Tapi Tuhan tidak meninggalkan Yakub dan ia juga takkan meninggalkan kita. Yakub berubah menjadi Israel setelah mengalami pertemuan dengan Tuhan. Begitu pula hidup kita berubah bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati.